Tim Pramac Racing memastikan pembalapnya Jorge Martin tidak mengalami cedera serius, menyusul insiden tabrakan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2022. Hal tersebut disampaikan tim dokter yang mengonfirmasi keadaan Jorge Martin. Seperti diketahui, Jorge Martin memulai balapan dari urutan pertama. Dia mendapat pole position di sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Namun, hal buruk malah menimpanya setelah terjatuh bersamaan dengan Bagnaia. Martin terjatuh saat sedang menikung bersama dengan Bagnaia di lap ke-12. Saat itu, terlihat Bagnaia seperti kehilangan kendali, kemudian dia terjatuh dan mengakibatkan Martin yang berada di sampingnya ikut terperosok. Kedua pembalap itu harus mengakhiri penampilan di pertengahan balapan. Dalam tayangan ulang yang beredar, Martin tampak seperti tertiban motor Ducati Desmo 16 milik Bagnaia. Karena itu banyak mengkhawatirkan kondisi Martin. Namun, dalam laporan Motosan pada Selasa 8 Maret 2022, Pramac Racing memastikan pembalap 24 tahun itu tidak alami cedera serius. Meski sebelumnya, Martin sempat mengeluhkan lengan kanannya sangat sakit saat gerakan. Hari ini, Jorge Martin telah menjalani review di Barcelona. Para spesialis telah melakukan beberapa tes, tidak diragukan lagi. Martin bisa segera kembali ikut balapan. Tulis pernyataan Pramac Racing. Saat ini, Martin tengah bersiap memulihkan kondisinya. Pembalap berpaspor Spanyol itu pun siap menghadapi race kedua yang direncanakan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 18 sampai 20 Maret 2022 mendatang. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tak yakin bakal tampil menawan di series MotoGP Mandalika 2022. Hal ini disebabkan banyak pembalap semakin cepat di MotoGP Qatar 2022 pekan lalu. Juara dunia 2021 ini tampil kurang memuaskan di sirkuit Losail, Qatar. Dia hanya bisa finish di peringkat ke-9. Dia menyebut motornya belum bisa digeber maksimal pada MotoGP Qatar itu. Berdasarkan catatan waktu, dia konsisten turun 12 km per jam putaran demi putaran. Quartararo menilai para pembalap lain semakin cepat musim ini. Untuk itu, dia tak yakin akan muncul di MotoGP Mandalika 20 Maret mendatang. Saya tidak yakin peluang di Mandalika, karena saya tidak menyangka banyak orang yang cepat dari tes Qatar hingga akhir pekan ini. Jadi kita lihat saja karena saya pikir banyak pembalap telah membuat langkah besar dan saya pikir ini tidak akan mudah, ucap Quartararo. Quartararo menyebut mesin motornya masih banyak perbaikan. Salah satunya ban depan yang memiliki tekanan terlalu rendah sehingga mencegahnya tampil lebih cepat. Sejujurnya, GP Qatar adalah bencana. Kami memiliki awal yang baik yang merupakan hal positif. Tetapi kemudian dari lap kedua, kami mengalami masalah ban depan. Dan kami tidak tahu mengapa, kata Quartararo. Suhunya oke, itu masalah tekanan karena terlalu tinggi. Motor hampir tidak mungkin dikendarai dengan angka-angka ini, tetapi Anda selalu belajar dari hal-hal. Ini adalah kenyataan, jadi kami harus tetap fokus dan termotivasi untuk melihat apa yang bisa kami lakukan selanjutnya, katanya. Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro mulai merasa di atas angin. Setelah berhasil finish di urutan ketiga MotoGP Qatar 2022, dia menyebutkan bahwa Honda bukan hanya punya Marc Marquez sebagai pembalap terbaik.
Tetapi masih ada dirinya yang patut diwaspadai menebar ancaman di MotoGP musim ini. Sebagaimana diketahui, Pol Espargaro berhasil meraih posisi ketiga MotoGP Qatar 2022. Dirinya merasa senang sekaligus memberi pesan penting dengan capaiannya itu. Pasalnya, hal tersebut membuktikan jika pembalap Repsol Honda tidak hanya Marc Marquez. Dia yakin jika hal itu bakal membuat tim lain waspada dengan Honda secara keseluruhan. Rasanya menyenangkan. Tentu podium ketiga bukan hasil yang diinginkan ketika memimpin nyaris seluruh balapan. Dan Honda telah memberikan pesan, bukan hanya Marc Marquez yang bisa menang dengan Honda, kata Espargaro. Di sisi lain, hal itu membuat Pol Espargaro optimis dengan performa motor barunya. Dia bahkan cukup yakin jika pembalap Honda lainnya, baik yang di pabrikan maupun satelit, bisa meraih hasil positif bersama Honda RC213V. Hal ini tercipta setelah hanya satu pembalap yang bisa membawa Honda meraih kemenangan. Saya pikir hal ini sangat bagus untuk seluruh tim. Artinya, motor ini dapat menang bersama pembalap lain. Kemenangan terbesar kali ini adalah milik Honda, karena mereka sudah bekerja dengan baik, ujarnya. Meski gagal menang, Pol Espargaro tetap bersemangat menjalani balapan di MotoGP 2022. Dia merasa sangat bangga dengan hasil yang didapat saat ini. Saya sangat bersemangat untuk balapan pertama. Tapi itu perasaan yang bagus karena kami kembali dan ini adalah sinyal bahwa Honda memiliki dua pembalap kuat di depan. Bukan hanya satu. Dan ini pertama kalinya dalam beberapa tahun Honda bisa mengatakan itu. Jadi saya merasa sangat bangga, pungkasnya. Untuk diketahui, seri perdana MotoGP 2022 telah selesai digelar di sirkuit Losail Minggu 6 Maret 2022 lalu. Enea Bastianini Gresini Racing berhasil keluar sebagai pemenang. Lalu diikuti oleh Brad Binder Red Bull KTM yang berada di posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga diraih oleh Pol Espargaro. Sementara itu, rekan satu tim Pol Espargaro, Marc Marquez, harus puas berada di urutan kelima. Perjuangan tim Honda masih panjang di MotoGP 2022. Nantinya, para pembalap akan bertarung di seri kedua yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia. Balapan MotoGP Mandalika 2022 rencananya berlangsung pada 20 Maret mendatang. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.